Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang iman. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai iman, kita harus mengenal atau mengetahui terlebih dahulu apa itu makna atau arti dari kata iman itu sendiri. Iman secara bahasa itu berasal dari kata masdar yang berbunyi amana yu'minu imanan fahuwa mu'min. Nah, kata itu tersebut turunan dari kata al-amanu yang berarti aman. Maksud aman itu adalah ketika seseorang yang mempunyai keimanan atau seorang mukmin itu hatinya akan selalu merasa aman, selalu merasa tenang. Dia tidak akan pernah merasa bingung karena dia mempunyai keyakinan. Beda lagi ketika seseorang yang tidak mempunyai keyakinan atau tidak mempunyai iman, dia itu hidupnya akan selalu merasa bingung, selalu merasa gelisah karena dia itu tidak mempunyai keimanan atau tidak mempunyai iman. Nah, ada lagi arti dari iman itu adalah atasdiku yang berarti membenarkan. Membenarkan di sini adalah ketika seseorang contohnya diberikan sebuah berita kepada kita gitu. Saya meyakini atau mempercayai berita yang Anda sampaikan, tapi saya tidak mau mengakuinya. Berarti itu bukan iman. Nah, iman yang sesungguhnya itu ketika contohnya ya seperti orang memberikan sebuah berita kepada kita. Nah, kita mempercayainya. Saya mempercayai apa yang Anda sampaikan dan saya mengakuinya dan saya menerima konsekuensinya, itu baru dinamakan iman. Itu dari konteks masih arti kata dari secara bahasa ya, iman secara bahasa. Nah, sekarang yang secara istilahnya adalah iman adalah ketika kita meyakinkan di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan juga dilakukannya dengan perbuatan atau perilaku. Nah, iman kita juga bisa bertambah, juga bisa berkurang. Nah, bertambahnya keimanan kita itu adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika iman kita berkurang, itu adalah perbuatannya syaitan. Nah, jadi kita bisa meningkatkan keimanan kita dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu tidak hanya yakin ya teman-teman. Iman juga memang harus diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan mengenai sebuah kisah di mana di situ diceritakan kondisi batin yang dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berdakwah kepada Fir'aun. Di situ disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 14 yang konteksnya itu menceritakan tentang zamannya Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu biha wastaiqaznaha anfusuhum dzulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin, yang artinya dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka yakin kebenarannya, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusuhan. Nah, jadi dalam ayat tersebut diceritakan bahwa kondisi batin Fir'aun itu memang sangat yakin tentang adanya Nabi Musa alaihissalam sebagai utusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa.
Dia yakin seyakinnya bahwa Nabi Musa adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhannya, orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang diberikan mukjizat oleh Tuhannya, orang-orang yang beda dari manusia lainnya. Dia memiliki keistimewaan, tetapi Nabi Fir'aun ini tidak mau mengakuinya karena kezaliman dan kesombongannya. Nah, jadi iman itu tidak hanya yakin. Jadi iman itu harus diyakini kebenarannya memang di dalam hati dan diucapkan dan juga dilakukan oleh perbuatan. Nah, jadi jika iman itu hanya yakin, hanya sebatas yakin, berarti Fir'aun adalah seorang mukmin. Padahal Allah pernah mengatakan bahwa sebejat-bejatnya orang adalah Fir'aun. Jadi iman itu tidak hanya sebatas yakin saja ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan berpikir ya ketika kita membicarakan tentang keimanan, tentang belajar tentang keimanan itu hanya jangkauannya itu hanya tentang ibadah, hanya tentang sholawat, hanya tentang tilawah. Tetapi juga iman itu adalah merupakan bagian dari akhlak. Akhlak kita juga merupakan hal yang bisa meningkatkan keimanan kita. Akhlak merupakan sesuatu yang bisa meningkatkan atau memperlihatkan iman kita, karena jika akhlak kita bagus, maka kita merupakan orang yang beriman. Dan orang yang paling sempurna akhlaknya, orang yang paling bagus akhlaknya itu hanya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena hanya beliaulah yang mempunyai keimanan yang paling besar. Bahkan malaikat pun tidak bisa menandingi keimanannya Rasulullah SAW. Nah, jadi jangan seolah-olah ketika kita membahas tentang keimanan itu hanya spiritual kita ya, tetapi perbuatan kita juga merupakan sebuah akhlak gitu, sebuah keimanan gitu. Jadi marilah kita memperbaiki akhlak kita agar kita bisa meningkatkan keimanan kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Aisyah dari Prodi S1 Kebidanan, NIM saya 2110303004. Mohon dimaafkan bila banyak kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya kesalahan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.